yang Anda akan pakai dalam tesis Anda dan seterusnya. Karena yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 itu masih dalam proses kritiknya, kan gitu ya? Ini kritik ini, bagus kritiknya, luar biasa itu. Orang terbelalak semua sebetulnya dengan kritiknya, teori kritis ini, terutama orang-orang modern. Nah, genealoginya gini, bukan genealogi ya istilahnya, pemetaannya. Jadi sebetulnya teori kritis itu berfokus pada 2. Kalau kita analisis secara lebih detail ya, dia mengkritik ilmu pengetahuan sebetulnya secara nggak langsung, dan tentu dia bicara paradigma karena dia bicara tentang filsafat dan seterusnya. Yang kedua, fokusnya adalah tentang sosial masyarakat. Nah, karena ini mata kuliah teori sosial, sesungguhnya Anda harus fokus di sosial masyarakat. Jangan fokus yang ke ilmu pengetahuan. Kalau fokus ke ilmu pengetahuan itu mata kuliah filsafat ilmu. Gitu. Tapi bukan berarti antara sosial masyarakat ini tidak berhubungan dengan kondisi ilmu pengetahuan modern. Kurang saya. Kondisi ilmu pengetahuan modern, gitu ya. Nah, kalau dicari lagi akarnya, ada apa dengan pengetahuan modern? Pengetahuan modern itu didominasi oleh 2 hal. Apa itu? Teori tradisional dengan positivisme. Yang tadi sudah sangat bagus dijelaskan bagaimana positivisme itu meracuni paradigma ilmu sosial. Dia harus ikut, dia harus nanti saya jelaskan sekilas. Sementara di level sosial masyarakatnya, dia dalam kondisi tadi masih menggunakan istilah terbelenggu kan ya. Agak susah loh menjelaskan ini. Agak susah karena ini persoalan psikologi, mana psikologi tadi. Nah, mungkin ada Mas psikologi kolektif. Jujur ketika saya baca Habermas, dia bicara tentang psikologinya Sigmund Freud. Dia pinjam Freud dari Habermas, itu sangat kompleks orangnya. Ketika dia nggak mampu menangani, dia psikologi langsung bawa Freud. Soal bahasa dia ngambil Wittgenstein, gila kan dia. Jadi dia campur aduk gitu ya. Makanya muncul beberapa teori yang mungkin orang tidak sederhana untuk memahami Habermas gitu ya. Tapi sederhananya memang betul. Jadi misalnya kita terbelenggu. Nah, persoalannya bukan hanya terbelenggu, Mbak. Subjek ini tidak sadar kalau dia dibelenggu. Nah, itu tambahannya. Itu tambahan dari Sigmund Freud. Itu menariknya Habermas. Jadi kita merasa enjoy saja, orang modern itu enjoy aja gitu, menikmati gitu ya. Saya nggak sadar persoalannya subjeknya. Bagaimana mau dilakukan penyadaran? Nah itu loh, nanti ada kesadaran kelas ya. Sekarang namanya kesadaran psikis, Mas. Kesadaran psikis, bukan kelas lagi, Mas. Makanya teorinya Marx dikatakan usang gara-gara masyarakat modern lebih sekali lagi soal keterbelengguan ini tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan modern dan juga paradigma positivisme, gitu ya. Nah, tadi kita katakan bahwa misalnya coraknya yang positivistik, coraknya yang tradisional. Teori tradisional itu ternyata kalau dicari akarnya itu berangkat dari Descartes. Apa Descartes itu? Descartes selalu mendikotomi antara subjek dan tadi ada bahasa eksploitasi alam ya. Yes. Itu cikal bakal manusia modern yang sangat sangat mendominasi alam. Subjek itu sebagai pusat segala-galanya, sehingga dia mendominasi alam dan seterusnya. Kalau boleh saya katakan kemarin waktu kita belajar sejarah di filsafat itu, karena antropostiknya sangat sentral dan yang dikonekkan cuma alam, yang dieksploitasi alam, maka Tuhannya tidak ada sama sekali. Jadi dua dikotominya sangat kuat sekali dalam teori tradisional. Dia pemikirannya Descartes, bahkan dirinya sangat diagungkan. Aku ada kalau aku sedang berpikir. Ya, kalau tidak berpikir berarti tidak ada. Bayangkan, dia meragukan dirinya itu. Nah, yang ketiga, coraknya dari positivistik dan teori rasional macam-macam itu, dia coraknya historis betul. Jadi karena dia berangkat dari satu teori ke teori, begitu kan? Satu paradigma ke paradigma yang sama sekali tidak menyentuh pada aspek atau persoalan di lapangan. Itu yang disebut dengan ahistoris. Lebih spesifiknya, ini masuk lagi ke kedalaman filsafat, bayangkan. Lalu teori kritis menyebut kondisi rasio. Nah, ini sejarah rasio manusia ya. Teori kritis menyebut rasio orang-orang modern itu coraknya
Dia hanya menjadi Alat. Gitu ya. Dia tidak punya kebebasan untuk memilih. Deterministik lagi kan, ekonominya masuk situ, tapi dalam konteks rasio. Jadi orang tidak dikasih pilihan yang lebih luas, orang hanya disuruh pilih dari kalau tidak A ya B, C dan seterusnya. Itu namanya rasio instrumental. Rata-rata modern gitu ya. Iya kan? Ke kafe dikasih menu kan, betul kan? Nah, itu suruh pilih kalau ini nggak ini. Nggak ada pilihan yang lain. Nah, itu adalah sudah naral yang sudah dibentuk. Sadar atau tidak kita di situ? Tidak. Sobek mengalami ketidaksadaan. Ngono ae, Kak Aseng menjelaskan ketidaksadaran yang susah lagi gitu ya. Karena itu positivisme sifatnya netral, betul tadi, dia bebas nilai, sains hanya untuk ilmu hanya untuk ilmu, dan sekali lagi tidak ada kaitan antara teori dengan praksis. Itu kritiknya, teori kritik terhadap positivistik atau positivisme gitu ya. Nah sekarang gini, lalu apa tawaran teori kritis gua ya gitu kan? Meskipun gini ya, kalau Anda baca Habermas menarik, dia agak putus asa sebetulnya. Putus asa ya. Karena ternyata yang menang itu bukan Habermas, yang menang adalah kapitalisme lanjut. Meskipun demikian karena dia seorang filosof gitu ya, dia tetap memandangkan, mengobarkan komunikasi. Itu komprominya wis, jalan komprominya ini. Gitu Habermas itu. Jadi tetap dia punya rasa optimisme ya. Nah sekali lagi ini pelajaran penting menurut saya. Jangan dikira kebobrokan peradaban barat modern itu kemudian tidak ditangani oleh mereka. Mereka sadar dengan persoalan-persoalan mereka. Jadi ketika teman-teman timur ini mengkritik mereka, mengkritik Eropa, yang dikritik itu hanya ruang aksiologinya. Wah ini kebarat-baratan gitu. Saya ketawa sebetulnya. Padahal para filosof barat ini juga mengkritik dari aspek jantungnya langsung. Kalau nggak epistemologinya ya ontologinya. Itu menurut saya hebat. Jadi sebetulnya ada juga yang sekelas dengan Habermas di tradisi Islam namanya Hasan Hanafi. Filsafat Islam. Kalau Anda baca Hasan Hanafi itu hampir mirip. Teluran gagasan dia yang baru adalah judulnya Kiri Islam. Kiri Islam itu sangat Marxian dia dan bahkan mungkin sudah post Marxis gitu. Oke, saya kira itu. Nah, terakhir ini saya kira. Jadi paradigmanya gimana nih kira-kira teori kritis? Nanti bisa teman-teman terapkan di tesis atau apa gitu ya. Meskipun saya lihat masih jarang teman-teman tesis itu mencoba menerapkan ini. Pengennya yang aman-aman saja ini. Kalau ini kan butuh gini. Kritik atas positivisme yang saintisme dan ideologis. Saintisme berarti coraknya adalah apa ya? Alam. Kalau ideologis berarti punya keyakinan bahwa satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia adalah teknologi. Jadi sebenarnya saya nggak percaya pada orang Indonesia yang sok modern itu. Kalau dia modern betul, jadi harusnya ideologis. Kenapa ideologisnya Pak? Dia hanya percaya pada sains, bukan percaya pada Tuhan. Coba lihat Stephen Hawking. Ya kan sangat ideologis dia. Bumi ini hancur ini 100 tahun yang datang. Tapi siapa yang mampu menyelamatkan? Bukan Tuhan, siapa? Ilmu dan teknologi. Itu baru orang modern itu. Kalau cuma orang gempa langsung ke masjid itu bukan modern itu. Teologis. Modern asli itu menurut saya. Lalu makarat itu gitu ya. Sangat ideologis. Orang modern itu sangat ideologis. Seperti yang saya katakan secara ilmuannya memang begitu itu. Nah, dari aspek filosofis, positivisme telah melemahkan tradisi kritis yang tadi dirintis sebenarnya dari Hegel. Lalu ke Marx dipraksiskan begitu ya. Tapi sayang kemudian diputus, dikat oleh positivisme karena dia mencoba untuk membuat grand design kebudayaan manusia dari tahap apa? Tahap mistik, metafisik dan tahap positivistik. Habis kan ditinggalkan itu tahap metafisika, tahap teologi itu nggak peduli dan seterusnya. Sebetulnya akan memberi fondasi kritis melalui logika transendental dan masih menyisakan filsafat kritis meskipun tanpa sentuhan empiris. Jadi kalau Anda bacakan teman-teman, sana sebetulnya dia memberi fondasi kritis. Karena itu kenapa akan disebut sebagai filsuf yang mampu
filsuf kritis yang mampu mencoba untuk menggabungkan dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan empirisme, karena dia membuat satu namanya logika namanya logika transisi. Itu kehebatannya kan. Dia memberi semacam aturan main begitu ya, proposisi begitu tentang ada hukum kausalitas, ada hukum logika-logika yang kemudian akal bisa membenarkan dan sekaligus sesuai dengan kenyataan empiris. Itu logika transendentalnya kan. Oke, pada level ontologis sebetulnya belum ya. Sorry. Hegel meletakkan dialektika sebagai perangkat analisis kritis. Dan tadi disebut ya, tesa, antitesa, dan Sintesa. Ingat ya teman-teman, saya kira kalau kita belajar dialektikanya Hegel, ya toh, kemudian pasti di sini ada antitesa. Lalu di sini ketemu sintesa. Sintesa ini sekaligus menjadi tesa baru. Tidak berhenti. Ketika ada tesa baru berarti otomatis ada antitesa. Lalu pasti muncul ada sintesa. Terus dan seterusnya. Sampai kapan, Pak? Lah itu Hegel loh, filosof kan menunggu itu. Kalau Marx berhenti di komunisme. Yes, betul. Tapi Hegel sebetulnya dia menggunakan istilah apa, Mas? Roh absolut. Roh absolut itu tapi saya tidak tahu, makanya Marx mengkritik Hegel gitu kan. Filsafat hanya selalu abstrak mengawam, makanya dia menurunkan kan begitu kan. Nah, maksud saya bahwa ini menarik berpikir, dan basisnya teori kritis itu adalah berpikir dialektis. Itu penting sekali. Bukan berpikir linier, Mas. Linier itu tadi, kalau tidak A ya B, C. Kalau dialektis enggak, dia bisa kanan kiri oke. Nah, dia lebih luas atau fleksibel gitu ya. Berpikir kritis, ini corak-corak teori kritis ya. Berarti dalam konteks yang totalitas, gitu, bukan parsial tentu saja, dan melihat realitas itu terus berjalan, walking reality, dinamis berarti realitas, bukan stagnan ala paradigma positivistik tadi. Coraknya pasti historis empiris, dan pasti kalau bicara tentang teori kritis, teori selalu berkaitan dengan dimensi praksis. Begitu pula kalau Anda berangkat dari praksis, pasti ada dimensi teorinya. Terus begitu, karena dia menggunakan logika ini, dialektika. Itu sangat penting sekali. Coba diterapkan di penelitian gimana? Nah, aku mau bersama di ngawang-ngawang ya. Bersama itu dari teori ke teori dia ya. Kayaknya dia nggak pernah ya, mungkin dia. Nah, jangan lupa bahwa kenapa dalam Habermas itu ada sedikit maksiatnya. Karena ketika Habermas membuat teori komunikasi, dia berangkat dari Marx membedakan dua tindakan manusia, dua dimensi manusia sebagai alat, gitu, mempunyai dimensi alat dari instrumental, dan manusia yang bisa membuat simbol atau symbolizing. Nah, gitu kan? Yang symbolizing itu tindakan komunikasi, yang tool making itu adalah tindakan instrumental. Ini basis teorinya Habermas ketika dia mengkonstruksi namanya teori komunikasi. Jadi ya. Kemudian terakhir dengan demikian sebetulnya secara sederhana kalau kita berbicara teori kritis ini sudah penafsiran menurut Mas tadi. Kalau yang tadi mungkin pemikirannya masih Habermas. Dan sebenarnya cukup panjang kalau kita bicara Habermas ini. Kapan-kapan lah ya. Ini agak kompleks sih sebenarnya ya. Jadi secara sederhana paradigma kritis itu di level dia memahami realitasnya gimana? Dia memahami realitas itu sesuatu yang dibangun secara sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, bahkan psikologi. Sangat mungkin itu ikut membentuknya. Sementara di level epistemologis, teori kritis itu selalu mengedepankan dialog, dan ingat karena ini filsafat kecurigaan. Bukan sudut loh ya. Ini orang beragama itu susah kan. Karena filsafat kecurigaan bahwa kalau ada temuan apapun pasti dicurigai ada kepentingan. Pertanyaannya, what is
What is our interest? Terus Ini yang orang sering gagal paham dengan apa yang dimaksud dengan kepentingan oleh Habermas. Masuk lagi kita ke pemahaman yang mendalam. Orang sering memahami interest itu sangat sederhana. Padahal Habermas cukup kompleks menjelaskan apa itu interest. Bukan hanya dimensi empirisnya, tetapi si subjeknya itu, kata Habermas, itu juga mempunyai kepentingan. Sehingga interest itu sifatnya transendental, bukan hanya bersifat yang empiris. Apalagi hanya soal ngomong ekonomi. Disitulah kemudian Habermas disebut sebagai post-Marxis itu di situ. Jadi dia tidak hanya bertumbuh pada analisis ekonomi semata. Oke, ini tadi sudah coraknya pasti dia historis, menyejarah, tidak netral. Nah, harus berpihak. Memang teori kritis harus berpihak. Kalau enggak ya bukan teori kritis ya. Kemudian dialektika tadi masuk dia level metodologi. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau boleh saya coret itu, ada istilah hermeneutika kritis ya. Gitu kan? Hermeneutika kritis, betul ya? Ini yang kalau sampai mau mempelajari ini, dasar bisa buat metode penelitian baru ini. Karena di situ yang kemudian ditawarkan oleh Habermas bagaimana cara menyadarkan kondisi psikis subjek yang terbelenggu dan dia tidak sadar. Makanya dia menggunakan istilah hermeneutika kritis. Ya, kita gini-gini aja lah. Refleksiologis itu sudah jelaskan tadi, dia adalah tidak bebas nilai. Sedikit saja ya tentang interest itu apa. Ini saya kutip langsung di bukunya Habermas, Knowledge and Human Interest. Manusia mengorganisir pengalaman-pengalamannya dalam term kepentingan kognitif yang merupakan bentuk pengetahuan a priori. Meskipun kepentingan itu tumbuh secara bersamaan dalam pertumbuhan spesies yang alami, kepentingan-kepentingan yang mengarahkan pengetahuan mempunyai fungsi transendental dalam tanda petik, tapi tumbuh subur dalam struktur kehidupan manusia yang historis. Habermas menyebut dengan kepentingan itu dengan istilah quasi transendental. Dua kaki, setengah dalam arti yang transendental. Makanya tadi saya sebut kepentingan itu seakan-akan dia posisi ini kan ontologinya Habermas sebetulnya interest itu. Kepentingan itu sebetulnya melekat inheren dalam diri subjek, tetapi kita bisa lihat. Misalnya tadi kan teori kritis mengatakan bahwa setiap temuan pasti ada kepentingan. Nah, itu namanya quasi transendental. Karena separuh subjeknya itu sebetulnya punya hasrat kepentingan tertentu dan itu bisa dianalisis oleh orang lain. Akhirnya muncul kepentingan. Nah, agak rumit memang yang disebut dengan interest oleh Habermas. Tapi kalau di breakdown yang paling sederhana itu tadi, bahwa teori kritis selalu bicara tentang bahwa apapun itu pasti dimuati kepentingan. Tapi kemudian dilebarkan oleh orang, ini kepentingan ekonomi, kepentingan sosial dan seterusnya. Padahal aslinya interest itu adalah ini. Subjek punya kepentingan. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi fondasi. Habermas membagi ilmu menjadi 3. Ilmu empiris analitis, ilmu historis hermeneutis, dan yang ketiga adalah ilmu sosial kritis. Ilmu historis, ilmu empiris analitis punya kepentingannya apa? Yaitu dia mampu mengungkap hukum sebab akibat, eksplanasi. Kalau ilmu historis hermeneutis kepentingannya adalah dia harus mampu berkomunikasi. Kalau ilmu sosial kritis kepentingannya harus mampu membuat kesadaran subjek yang sudah terbelenggu. Selama ilmu sosial, kata Habermas ini ya, bukan kata saya ya. Selama ilmu sosial tidak mampu mengungkap subjek yang terbelenggu, masuklah ilmu sosial itu ke dalam ilmu-ilmu positivisi. Nah, makanya Habermas kadang dia mengkritik filsafat karena filsafat tumpul di situ. Ya, jangankan ilmu sosial, ilmu filsafat itu dihabisi sama Habermas. Gitu ya, saya kira itu ya. Nanti yang filsafat ilmunya kita lanjut di mata kuliah filsafat ilmu tentu saja.
Kirim ya, kirim ya. Baik, Kita upload di YouTube. saya minta agar